sejahtera. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Agenda rapat hari ini adalah membahas penyusunan program legislasi nasional sebagai bagian dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebelum rapat dimulai, izinkan saya memperkenalkan para peserta rapat yang hadir pada hari ini, yaitu Ketua DPR, Wakil Ketua DPR, Anggota DPR, Perwakilan Pemerintah, Perwakilan DPD, Akademisi atau ahli hukum, serta perwakilan masyarakat. Baik, rapat pembahasan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi kita mulai, dan saya serahkan kepada Ketua DPR untuk memimpin jalannya rapat. Terima kasih kepada moderator. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini, kita akan melaksanakan rapat penyusunan prolegnas yang bertujuan untuk menentukan rancangan undang-undang yang akan menjadi prioritas pembahasan dalam periode tertentu. Sebagaimana kita ketahui bersama, prolegnas merupakan instrumen perencanaan dalam pembentukan undang-undang yang akan disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Oleh karena itu, penyusunan prolegnas harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan hukum masyarakat serta kepentingan nasional. Hari ini kita tidak hanya membahas, tetapi juga menentukan arah. Saya harap semua peserta dapat memberikan pendapat dengan tegas, lugas, dan tidak berputar-putar. Saya nyatakan rapat dimulai. RUU ini penting karena pelanggaran data pribadi terus meningkat. Negara tidak hanya bisa diam. RUU ini akan mengatur hak masyarakat atas data mereka serta para pihak yang mengelola kewajiban data mereka. Saya setuju. Saya kira kita sudah lama tertinggal dalam hal ini. Baik, sebelumnya Ketua, kami di sini bukan hanya data, tetapi kami di sini masyarakat yang haknya dirugikan. Izinkan saya menyampaikan apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Saya di sini membawa fakta bukan hanya keluhan, di mana dalam 3 tahun terakhir, lebih dari 90 insiden kebocoran data tercatat, yang merupakan data BPJS, data KPU, data e-commerce, bahkan data perbankan, semuanya telah bocor. Dan siapa yang menanggung semuanya? Bukan perusahaannya, bukan platformnya, tapi masyarakat biasa yang bahkan tidak tahu bahwa datanya telah berpindah tangan. Di sini, data kami bocor, disalahgunakan, tapi perlindungan hukum belum jelas. Sampai kapan kami harus menunggu, Ketua? Saya memahami urgensinya, tapi saya ingin realistis. Kalau kita bicara dari perspektif daerah, kondisi tidak sesederhana yang terlihat di pusat. Banyak daerah masih berjuang dengan hal-hal dasar, akses internet saja belum merata, apalagi sistem keamanan data yang memadai. Saya juga melihat risiko lain. Kita harus ingat, sektor digital saat ini berkembang dengan cepat, dan regulasinya itu tidak adaptif, justru bisa menjadi penghambat inovasi. Interupsi, Ketua. Baik, interupsi diterima. Terima kasih, Ketua. Setiap kali masyarakat dirugikan, selalu ada kata belum siap. Jadi kapan siapnya? Sementara di Eropa, GDPR atau General Data Protection Regulation yang mengatur tentang perlindungan data pribadi itu sudah berjalan sejak tahun 2018. Bahkan Singapura, Thailand, bahkan negara-negara berkembang di Asia Tenggara sudah mempunyai regulasi serupa. Tapi kita di sini masih membahas soal kesiapan. Sementara korban terus bertambah di luar sana. Ini bukan soal menunda. Kami ingin memastikan regulasi ini tidak gagal saat diterapkan. Tapi sekarang sudah gagal karena tidak ada perlindungan. Kalau undang-undang ini langsung diberlakukan secara ketat tanpa persiapan, yang terjadi bukan perlindungan, tapi justru kebingungan dalam implementasi. Izinkan saya menengahi. Kita sedang menghadapi dilema klasik antara kebutuhan mendesak dan kesiapan implementasi. Kalau tidak dibuat, akan terjadi kekosongan hukum, dan jika dipaksakan, berpotensi tidak efektif. Saya setuju. Kita tidak boleh gegabah. Saya tidak ingin RUU ini mengalami hal yang sama. Dan kami di sini tidak bisa terus menunggu. Saya ingin Bapak dan Ibu sekalian bayangkan, jika data anak Anda, orang tua Anda, bocor hari ini, dan tidak ada satu pasal pun yang melindungi mereka, apa yang akan Anda rasakan? Itulah yang kami rasakan. Setiap hari, bukan sesekali, tetapi setiap harinya. Cukup, kita cari jalan tengahnya. Saya mengusulkan RUU tetap jadi prioritas, tetapi dengan penguatan naskah akademik dan evaluasi kesiapan implementasi. Pemerintah siap untuk melakukan penyesuaian. Saya tidak menolak RUU ini, justru saya mendukung. Tapi kita harus jujur, kesiapan tiap daerah itu berbeda. Jangan sampai daerah dipaksa mengikuti standar yang belum bisa mereka capai. Yang penting jangan berhenti di wacana. Kami juga akan terus mengawal proses ini, tapi kami juga menitip satu permintaan. Jangan jadikan masyarakat sekadar penonton, libatkan kami dalam penyusunan.
Jadikan pengalaman para korban sebagai bahan, bukan sekadar ilustrasi pembuka pidato. Karena undang-undang ini bukan sekadar untuk citra internasional Indonesia saja, bukan untuk kepentingan industri semata, namun undang-undang ini untuk kami, para rakyat yang datanya selama ini tidak terlindungi. Baik, RUU Perlindungan Data Pribadi disepakati masuk ke dalam prolegnas prioritas dengan catatan perbaikan. Keputusan telah dicatat. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masuk prolegnas prioritas dengan catatan perbaikan. Semoga keputusan ini benar-benar menghasilkan perlindungan yang nyata. Kualitas undang-undang juga harus tetap dijaga. Mungkin penyampaian terakhir dari saya, kami hanya ingin dilindungi, bukan besok, bukan setelah pemilu berikutnya, tapi sekarang. Karena setiap hari yang berlalu tanpa undang-undang ini adalah hari di mana hak kami terus dilanggar, tanpa ada yang bisa kami tuntut. Demikian rapat saya tutup. Bu, tadi Anda sempat menyampaikan interupsi yang cukup tegas di dalam rapat. Apa yang sebenarnya yang ingin Ibu tanyakan, Bu? Kami hanya ingin menegaskan bahwa masyarakat sudah terlalu banyak dirugikan. Data pribadi bocor, disalahgunakan, dan tidak ada perlindungan hukum yang jelas. Boleh pertanyaan selanjutnya? Saya, Bu. Jadi keputusan akhirnya adalah RUU ini masuk prolegnas dengan catatan perbaikan ya, Bu. Apakah Anda puas, Bu? Menurut saya ini langkah awal yang baik, tapi kami belum sepenuhnya puas. Kami akan terus mengawal prosesnya agar tidak hanya sampai di wacana saja. Oke, itu saja. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Bapak tadi Anda mencoba menengahi perdebatan. Bagaimana Anda melihat dinamika rapat tersebut? Saya melihat adanya kepentingan yang sama-sama penting, yaitu yang pertama, perlindungan hak masyarakat dan kepentingan ekonomi digital. Selanjutnya ada lagi. Apakah keputusan memasukkan RUU ini ke dalam prolegnas sudah tepat? Menurut saya sudah tepat dengan catatan bahwa ada penambahan dan memperkuat substansi dan didasarkan pada naskah akademik yang komprehensif. Terakhir, apakah masih ada? Jadi, apa kunci agar RUU ini benar-benar efektif nantinya? Kuncinya ada pada kualitas perumusan norma, penguatan implementasi, dan konsistensi penegakan hukum.